Oke guys, kembali lagi bersama gua Rangga Wardana dalam channel The Trader's Note. Dan seperti biasa, kita udah mulai memasuki weekend ya. Kita siap-siap untuk trading. 1 minggu ke depan gua akan lakukan analisa mapping forex. Tapi sebelum gua masuk ke analisa mapping forex, gua akan baca dulu beberapa chatting dari member dan subscriber ya. Di antaranya ada yang pertanyaan seperti ini. Mas, ngatasi psikologi mental bagaimana caranya? Karena gini, sebelumnya saya menganalisa pair di market itu hampir 80% akurasinya. Jadi analisa sering bener. Tapi kalau trading masih sering loss, nah itu kan agak aneh ya. Lalu berikutnya ada, Mas mau tanya bagaimana cara menghilangkan FOMO. Jadi dia udah pernah trading tapi loss lagi, profit lagi, loss lagi, jadi intinya nggak konsisten. Nah, FOMO ini maksudnya adalah fear of missing out. Jadi itu biasa penyakit trader ketika melihat marketnya sedang bergerak, trader tersebut suka takut kehilangan momentum, lalu langsung enter klik. Biasanya akan enter klik beli atau jual mengikuti dengan gerakan pergerakan harganya saat itu ya, dan itu cenderung biasanya tidak konsisten, akhirnya menimbulkan kerugian. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu ya mengenai apa yang kita lakukan di dalam trading ya. Saya selalu mengulang-ulang ini berkali-kali. Ada 3 pilar utama. Yang pertama adalah metode, yang kedua money management, dan yang ketiga adalah psikologi. Mungkin Anda udah sering dengar ini ya, tapi kurang lebih sebenarnya itu intinya. Jadi nomor 1 itu metode, ke cara entry, ke indikator, pakainya apa, analisa arahnya kemana, dan seterusnya. Kebanyakan trader itu berkutat masih di metode gitu ya. Jadi wah, kamu pakai indikator apa gitu ya, indikator mana yang paling baik, MA berapa, dan seterusnya. Padahal itu hanya satu sisi atau hanya satu pilar, dan masih ada beberapa pilar lain gitu ya. Di antaranya adalah money management, ada yang agresif, ada yang moderate, dan ada yang konservatif. Saran saya adalah Anda trading dulu dengan konservatif. Kalau hasilnya bisa bagus, baru ditingkatkan sedikit-sedikit jadi moderate, jadi agresif. Nah, konservatif itu berapa? Jadi paling simple itu, misal Anda punya modal $500, Anda trading dulu 0,01 lot gitu ya. Nanti kalau tradingnya udah mulai bagus, baru ditingkatkan pelan-pelan menjadi modal $500, tradingnya 0,05 lot gitu. Jadi kalau per 1000 US dollar, Anda trading 0,1 lot. Kurang lebih seperti itu udah cukup agresif. Tapi harus ditingkatkan pelan-pelan, jadi nggak bisa langsung. Oke, nah lalu yang nomor 3 ini psikologi atau mindset. Ini berkaitan dengan pertanyaan tadi, kenapa trading itu susah meskipun analisa kita benar, tapi psikologi kita tuh kalau udah kena, kita sulit untuk bisa profit gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan tadi, bagaimana menghilangkan perasaan FOMO atau fear of missing out. Nah, sayangnya begini, otak kita itu bekerja dengan cara yang aneh ya. Jadi kalau kita mencoba menghilangkan suatu perasaan atau satu emosi, maka yang ada adalah perasaan tersebut akan meningkat gitu ya. Jadi kita tidak bisa menghilangkan satu perasaan karena perasaan tersebut pasti akan meningkat. Jadi kalau Anda ingin mencoba menghilangkan perasaan FOMO, maka perasaan FOMO itu atau fear of missing out justru akan meningkat. Nah, solusinya bagaimana? Di sini saya sering terangkan di playlist saya, yaitu Trading Wisdom ya. Coba kalian klik link di atas ini, saya taruh linknya. Di situ saya selalu jelaskan mengenai penggunaan otak kiri dan kanan, dan kita bagaimana mempelajari format di otak kiri untuk bisa analisa dan trading, dan kita terapkan di otak kanan. Nah, gimana cara supaya otak kanan kita itu bisa bekerja dengan baik? Nomor 1 adalah repetisi, atau kita mengulang-ulang sesuatu yang kita inginkan, sehingga yang kita inginkan tersebut menjadi ada di otak kanan, dan kita melakukannya secara lebih efektif lagi gitu ya. Nah, lalu yang nomor 2 adalah fokus. Yang kita lakukan seperti yang saya lakukan setiap minggu di sini, saya lakukan analisa mapping forex. Yang kita fokuskan apa? Kita ingin fokus trading yang benar ya. Jadi kita fokuskan ke sana. Trading yang benar, kita pasang stop loss, pasang target, kita lakukan analisa. Jadi kita nggak perlu fokusin gimana caranya ngilangin perasaan emosional di dalam trading. Kalau Anda coba menghilangkan itu, maka perasaan tersebut akan justru semakin meningkat. Jadi kita fokus aja, lakukan analisa, lakukan trading dengan baik dan benar. Oke, so sebentar lagi kita akan mulai masuk ke grafik. Nah, oke, sekarang kita akan mulai masuk ke grafik, dan kita akan lakukan analisa ya. Dan saya selalu melakukan dengan cara yang kurang lebih sama. Kenapa seperti itu? Supaya ini namanya repetisi ya, kita lakukan terus-menerus berulang-ulang, dan yang kita lakukan terus-menerus berulang-ulang tersebut lama-lama akan meningkatkan skill kita. Dan kalau kita lakukan sesuatu dengan konsep atau dengan metode pendekatan yang kurang lebih sama, maka itu disebut dengan sesuatu yang konsisten gitu ya. Kita melakukan analisa dengan pendekatan yang kurang lebih sama, jadi itu konsisten. Kalau Anda ingin hasil yang konsisten, Anda juga harus melakukan dengan cara yang konsisten. Nah,
Saya selalu mengatakan seperti ini, 4 langkah di dalam analisa trading forex, yaitu nomor 1 identifikasi dan prediksi. Jadi jangan langsung nentuin cara entry. Nah, ini kebanyakan para trader itu langsung pengen buru-buru buy atau sell, padahal yang harus kita lakukan adalah analisa dulu. Identifikasi, apa yang kita identifikasi? Tren dan momentum. Nah, tren itu adalah arah kecenderungan harga, dan momentum. Momentum itu bisa menentukan apakah momentum ini masih kuat naik atau misalkan dia mau turun dulu. Jadi terkadang trennya naik, tapi kalau momentumnya nggak mendukung, malah kita bisa lakukan trading sell terlebih dahulu. Meskipun trennya naik, kita bisa lakukan yang namanya counter trend untuk sell. Itu tergantung dari momentumnya. Oke, lalu prediksi. Kalau kita udah bisa ketemu tren momentum dan ketemu prediksi, maka kita akan ketemu direction atau arahnya itu kemana dan targetnya itu kemana sesuai dengan pendekatan yang kita lakukan. Oke, baru setelah itu kita akan menentukan cara entry yang biasanya saya gunakan chart pattern atau candlestick pattern tertentu. Oke, nah saya selalu melakukan seperti ini, screening. Saya screening 2 time frame, higher time frame dan lower time frame. Jadi pastikan Anda selalu trading, analisa dan trading dengan 2 time frame. Jadi kalau higher time frame itu adalah daily, maka lower time frame-nya itu turun 1 derajat, yaitu di H4 atau bahkan sampai ke H1. Kita bisa gunakan juga 3 time frame. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai masuk, dan template yang saya gunakan itu ada kurang lebih 2. Template pertama adalah EMA50, lalu EMA200 dan Bollinger Band standar. Template kedua ini biasanya untuk time frame yang kecil ya, H1 atau M30. Kalau saya udah punya direction dan target, saya akan pakai EMA seperti ini, 21, 34, 90 dan stochastic standar untuk melihat dynamic support yang lebih detail lagi. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk saya akan nggak bahas semua ya, saya akan bahas beberapa aja. Di antaranya adalah EUR AUD di sini. Oke. Nah, di sini EUR AUD itu saya lihat bisa naik ya, saya lihat bisa naik. Kenapa bisa naik? Karena kita lihat di sini dia identifikasi ya, step 1 identifikasi trennya kemana, jelas ya, trennya ini adalah turun karena lihat ini ada EMA 50, dia mengayun-ngayun terus di bawah EMA 50. Oke, itu dari sisi tren. Lalu dari sisi momentum bagaimana dan price level ya, apakah turunnya ini sudah cukup rendah? Kalau kita mundurkan seperti ini dan dia masih kosong, Anda boleh naikkan time frame lagi ke weekly untuk melihat referensi yang lebih jauh gitu ya. Nah, dan terlihat di sini saya pakai garis aja. Ya, ini kan di sini kemarin. Di sini dia udah ketemu support resisten ya. Gitu. Di sini dia ketemu support resisten. Oke. Di sini pernah jadi resisten, di sini pernah jadi support, dan di sini ada bullish engulfing. Ya, ada bullish engulfing itu di weekly chart. So, sehingga level tersebut bisa dikatakan sebuah area support ya. Itu untuk si EUR AUD dari sisi higher time frame-nya. Kita akan turunkan lagi dan kita akan lihat screening lagi ya. Kita akan melihat bahwa di sini price action-nya udah terjadi double bottom. Jadi dia naik, jatuh double bottom, dan momentumnya sudah terjadi yang disebut dengan divergence bullish ya. Jadi dia di sini double bottom dan ininya meningkat ya. Bottom di stokastiknya dia meningkat. So, dari sini saya melihat bahwa ini ada peluang untuk lanjut naik. Sekarang bagaimana cara entry-nya? Gitu ya, kita udah punya kecenderungan harga. Yang saya lakukan, saya melihat dari beberapa sisi. Yang pertama trend line, apakah dia ada trend line? Dan sini terlihat ya 1, 2, 3 ya. Di sini dia udah breaknya, sehingga ini bisa dijadikan sebuah teknik untuk entry ya, seperti itu. Nah, targetingnya kemana? Nah, jadi saya akan menunggu untuk entry buy kalau dia retest ya. Jadi dia ini udah break, saya tunggu retest 2 candle merah. Ya, saya pernah bikin juga trading system videonya di sini mengenai trendline break and retest. Nah, sekarang kalau dia berhasil naik, targetingnya kemana? Di sini udah jelas ya. Pertama adalah kita lihat trendline ini dimulai di mana. Ini trendline dimulai dari sini kan. So, itu bisa menjadi targeting pertama, gitu ya. Apalagi kalau di situ ada yang namanya support and resistance. Nah, artinya apa? Di sini ada peluang dia gerakan naik 125 pips ya. Itu untuk si EUR AUD. Tapi kalau dari sisi double bottom ya, kalau kita tarik double bottom dari sini, kita bisa pasang Fibonacci retracement ya. Kita bisa tarik begini. Nah, ini sebenarnya dia bisa naik hingga ke level atas ini ya. Targetingnya dari level 224 ini. Dan ini dia bersinggungan juga dengan
resisten yang di atas sini dari high sebelumnya. So, ini ada kemungkinan kenaikannya bisa sampai sana dan tentunya tidak dalam satu gerakan lurus ya. Mungkin dia bisa bergoyang-goyang menuju ke sana. Itu tadi untuk EUR AUD. Oke, lalu selanjutnya saya melihat di GBP Jepang Yen. Nah, di GBP Jepang Yen ini terlihat kita naikkan ke time frame yang lebih tinggi. Oke, daily chart ini uptrend jelas. Namun kita melihat ya, saya melihat bahwa ini ada price level yang cukup baik di atas ini. Oke, cut dulu, saya mau lihat. Oke, 6 menit masih lanjut. Ya. Nah, artinya di sini ada resisten yang cukup kuat. Ya, resisten key level di sini. Kenapa ini saya katakan resisten kuat? Karena resisten ini dia berdiri sendiri ya. Kita mundur beberapa bulan ini kosong dan kita maju beberapa bulan dari sini 3 atau 4 bulan ini kosong dan price action terlihat sekarang membentuk sebuah double top pattern. Oke. Jadi dia di sini naik, ini second topnya. Dan kita lihat secara momentum terlihat juga divergence ya. Jadi dia mulai bearish divergence dan double top. Itu dari sisi daily chart. So saya melihat trennya kuat naik tapi artinya disarankan Anda berhati-hati. Bagaimana cara entry-nya? Nah, saya melihat di sini ada sebuah trend line ya yang menahan dia dan ini patternnya malah bullish ya. Jadi pattern dari sisi H4 ya ini bullish, tapi dari sisi daily chart ya ini double top bearish ya. So sehingga ada kontradiksi antara H4 dan daily chart dan seperti ini jangan dilawan. Kalau saya tidak akan lawan karena pattern seperti ini kalau di H4 ini menjadi pattern yang namanya adalah ascending triangle gitu ya. Jadi ascending triangle ini cukup kuat ya untuk mendobrak harga naik ke atas. So meskipun saya melihat ini bisa turun, jadi saya akan menunggu dua hal untuk di GBP Jepang ini. Yang pertama, kalau double topnya jalan dan dia ini break ke bawah, saya akan tradingkan sell ke bawah seperti ini. Tapi seandainya ascending triangle ini yang jalan, maka saya akan biarkan dia break, saya tunggu retest dan saya akan tradingkan ke atas sana. Jadi areanya kurang lebih di sini. Kalau untuk sell ya, kita akan bikin area di sini. Nah, kalau dia break atas, saya akan ambil area buy kurang lebih di sana. Oke, lalu selanjutnya tadi udah dua ya, EUR AUD dan juga di GBP Jepang Yen. Selanjutnya saya akan melihat di AUD Jepang Yen. Nah, oke, kita akan naikkan time frame dulu ke daily chart dan di sini jelas terlihat bahwa trennya naik ya di daily chart dan tapi dia juga udah mulai terbentuk double top di daily chart dan dia udah jatuh. So area resisten yang cukup kuat area supportnya itu ada di bawah sini. Jadi dia sangat mungkin untuk jatuh seandainya dia berhasil turun sampai bawah sana ya. Nah, kita lihat dulu higher time frame-nya. Di sini juga udah ketemu area resisten yang signifikan ya. Di sini ada resisten kuat yang beberapa kali dia kena ya. Di sini bolak-balik kan. Oke, kita tandain 1 2 2, di sini 3. Di sini kemarin dia kena lalu membentuk double top pattern dan dia jatuh ya. Double topnya udah ada impuls ke bawah. Ini corrective wave-nya naik dan dia harusnya bisa ABCD jatuh ke bawah ya. Pattern ABCD. Oke, lalu nah di sini selanjutnya ada apa lagi gitu. Jadi kita identifikasi dulu, identifikasi lagi ada apa lagi chart pattern. Di sini ada rising wedge ya. Rising wedge itu adalah bearish pattern. Jadi rising wedge udah jalan seperti ini, dia udah mulai break, so ini harusnya dia bisa kena bawah sini ya, kena support gitu kurang lebih. Jadi paling tidak ini dari rising wedge aja dia bisa kena bawah, kena area supportnya di sini, lalu selanjutnya dia mungkin bisa akan lanjut turun ke bawah. Nah sekarang kita udah ketinggalan ya, kita udah ketinggalan seperti ini, artinya dia rising wedge udah break itu minggu lalu ya, mungkin hari Kamis atau hari Rabu atau Kamis minggu lalu ya. Bagaimana kita menentukan entry? Di sini saya akan pakai indikator yang lebih detail ya, 21, 34 dan 90 dan biasanya saya akan turunkan ke H1 gitu. Nah, di sini kelihatan kan? Di sini ada merah, biru ya, indikator EMA-nya. Dan di sini dia mulai dead cross, lalu dia tembus yang hijau di sini. So, dan sayangnya juga udah terjadi retest ya.
Jadi di sini udah break, di sini udah retest ke EMA-nya, di sini dia akan mulai jatuh kembali. Nah, apa yang bisa saya lakukan adalah saya tunggu dia kembali retest ke dynamic resistance di EMA tadi yang 33 biji ini. Dan kalau ada candlestick pattern, kita bisa tentukan untuk entry sell kurang lebih di level-level sini ya, kalau dikasih gitu. Nah, selain daripada itu ya saya akan tunggu saja gitu. Itu AUD Jepang Yen. Selanjutnya saya akan bahas di New Zealand Jepang Yen. Nah, New Zealand Jepang Yen juga saya lihat bearish ya. Saya lihat ini bearish, saya ganti dulu template-nya biasa standar ya. Nah, di sini trennya naik tapi dia sudah ada impuls ke bawah. Oke. Dan impuls ke bawahnya ini dia udah mulai break area support ya. Meskipun dia ada pantulan di sini. Oke, jadi dia begini. Ini udah ada yang namanya lower low ya. Udah dia low di sini lebih rendah daripada low di sini. Ini kenapa bisa mantul? Karena dia ketemu dari resisten yang sebelah kirinya. Oke. So, dan ketika dia naik di sini, ini ketemu area support lagi yang menjadi resisten. Jadi dari sini saya biasnya adalah ke bawah ya untuk New Zealand Jepang Yen. Saya akan mencari entry sell di sini di area tersebut. Di sini nih, ini udah cukup jelas ya. Nah, dia mungkin akan terjebak di antara support resistennya ini. Gitu. Jadi dia di sini sedang membuat satu gerakan seperti ini. Ya, kalau nanti support ini dijebol, baru bisa mungkin dicari lanjutan ke bawahnya lagi untuk di New Zealand Jepang Yen, dan targeting bawahnya itu biasanya akan sampai di kakinya di bawah sini. Oke, itu dia tadi untuk New Zealand Jepang Yen, dan ini sudah cukup valid untuk langsung drop ya. Lalu mungkin saya akan bahas satu lagi. Dan di GBP New Zealand. Nah, GBP New Zealand saya udah tunggu dari minggu lalu ya untuk lakukan sell. Silahkan kalian tonton video saya minggu lalu. Tapi dia tidak ada reaksi harga ya. Baru terjadi reaksi harga di sini. Ya, beberapa hari yang lalu di sini udah jatuh. Dia sempat melewati resisten key level ini ya. Jadi kita akan bikin tanda ya, support jadi resisten. Ketika kemarin dia naik itu terus-terusan naik ke atas, akhirnya membentuk yang namanya candlestick pattern bearish engulfing di daily chart. Oke. Saya akan turunkan ke H4 untuk mencari sebuah cara entry. Nah, cara entry-nya bagaimana? Ini untuk trading di GBP New Zealand ya. Di sini dia membentuk sebuah penan ya. Jadi dia ini impuls, korektifnya membentuk penan. Kita bisa gunakan chart pattern ini untuk trading sell ke bawah ya. Ini tinggal di copy, maka kita akan punya target ABCD pattern sampai ke bawah sini. Oke, dan ini akan ketemu di area supportnya di sini kan, gitu. Oke, jadi ini valid sebagai targetnya si GBP New Zealand, dan ini peluang dropnya cukup banyak ya. Peluang dropnya cukup banyak, sekitar 160 hingga 174 pips di GBP New Zealand untuk minggu ini. Oke guys, so itu dia tadi beberapa pair yang saya pantau untuk minggu ini. Dan perhatikan ya, bukan berarti setiap yang saya analisakan langsung bisa kita entry buy atau sell. Tentunya semua harus dikonfirmasi kembali dengan analisa multi time frame ya, cara entry yang baik di lower time frame-nya. Oke, sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disiplin, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.